Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku kelas 10 dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya buat video untuk membahas tentang penugasan pertama kita. Kemarin kita membahas tentang jahiliyah. Kita berangkat ke suatu pertanyaan yang saya jadikan tugas kemarin itu. Intinya dalam pertanyaan saya kemarin yang jadikan tugas adalah mengapa sebelum Nabi Muhammad lahir, masyarakat Arab pada umumnya dan Mekah atau Quraisy pada khususnya mereka disebut hidup dalam masa jahiliyah. Nah, sekarang apakah pengertian jahiliyah tersebut? Dari jawaban yang sudah dikerjakan, mungkin semuanya sudah paham dari segi istilah, tapi saya akan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang istilah jahiliyah sebenarnya itu. Oke, arti jahiliyah sebenarnya itu dari kata jahiliyah, dari kata jahala. Dalam bentuknya jahala itu adalah fi'il madhi atau bentuk kata kerja yang menunjukkan waktu yang lampau. Itu berarti tidak tahu, tidak mau tahu dengan, atau tidak acuh dengan. Bisa diartikan ya. Atau juga dalam istilah itu dalam masdarnya adalah jahlun. Jahlun juga bisa disebut diartikan kebodohan. Nah, jahlun ini adalah anonim atau lawan kata dari kata ilmun atau pengetahuan. Kalau orang tahu itu ilmun, alim. Kalau orang tidak tahu namanya jahil atau tidak tahu atau bodoh mungkin. Nah, tapi apakah kebodohan di sini yang dimaksud adalah ketidaktahuan mereka terhadap ilmu pengetahuan saja ataukah lebih daripada itu? Oke, kita simak. Nah, jahiliyah sebenarnya masyarakat Mekah khususnya ya, atau masyarakat Quraisy, ini adalah lebih ke keadaan mereka yang terjadi penyelewengan moral. Jadi lebih ke moral, bukan hanya ilmu pengetahuan, tapi ke moral yang jauh dari seharusnya. Nah, dan penyelewengan terbesar adalah penyelewengan dari ajaran keyakinan asli, yaitu adalah agama Tauhid atau agama Hanif ajaran Nabi Ibrahim. Kita simak dulu dalam buku yang sudah saya yang saya berikan untuk PDF-nya itu. Nah, di sini ada beberapa keyakinan-keyakinan. Nah, apa sih keyakinan asli dari orang-orang Quraisy? Orang Quraisy itu orang yang hidup di Mekah. Mereka salah satu dari bangsa Arab. Nah, bangsa Arab ini memiliki garis keturunan dari Nabi Ibrahim, dari jalur Nabi Ismail. Nah, Nabi Ismail adalah bapak dari bangsa Arab. Nah, di sana itu ajaran aslinya adalah ajaran agama Hanif atau agama yang lurus, yaitu mengakui bahwasanya adanya satu pencipta, yaitu adalah Allah. Tetapi nanti seiring berkembangnya zaman terjadi penyelewengan, sehingga mereka mulai menyembah berhala. Nah, penyembah berhala pertama kali ini dimulai oleh Amr bin Luhai al-Khuzai, salah satu dari Bani Khuza'ah yang sangat berpengaruh di masyarakat Quraisy sendiri, sehingga terjadi penyelewengan dari masalah akidah. Selain menyembah berhala atau pagan, mereka juga nanti meyakini menyembah malaikat, menyembah bintang-bintang, dan lain sebagainya yang sudah saya terangkan dalam slide sebelumnya ini. Penyebaran agama masyarakat Arab. Sedangkan berhala terbesar bagi mereka itu adalah berhala bernama Hubal. Ini adalah kepala atau pimpinan berhala dan lain sebagainya. Inilah dari masalah keyakinan, penyelewengan. Kemudian moral lagi, apakah mereka semuanya bersifat negatif? Sifat mereka sebenarnya tidak. Kalau kita lihat di sini, dari segi ilmuwan, orang-orang Arab mereka sudah memiliki keilmuan. Mereka ahli dalam ilmu nasab, menghafal nasab. Kemudian ahli dalam ilmu astronomi, ilmu syair. Ya. Kemudian ada juga ilmu takbir mimpi. Jadi mereka dalam ilmu pengetahuan pun mereka sudah maju. Jadi bukan berarti bodoh itu karena mereka tidak punya ilmu. Mereka sudah punya ilmu. Nah, dalam berdagang juga mereka ahli dalam berdagang, khususnya orang-orang Hadari atau Ahlul Hadar. Kemudian dalam bertani. Nah, orang bertani ini kemarin juga sudah. Nah, syair. Nah, syair juga salah satu kebanggaan orang Arab. Mereka memiliki ciri khas, mereka ahli dalam bersyair. Sehingga mereka sudah memiliki suatu peradaban, yaitu adalah peradaban syair. Bahkan, kalau kita tahu bahwasanya Quran diturunkan, itu untuk melawan syair-syair, ilmu-ilmu syair yang mana menjadi suatu kebanggaan orang-orang terlebih dahulu. Nah, kemudian menghormati tamu, itu merupakan salah satu kebudayaan bangsa Arab. Kebudayaan bangsa Arab yang mana merupakan kebanggaan tersendiri. Jadi mereka
mereka mengangkat suatu kebudayaan yang luar biasa, bahkan mereka rela mengorbankan seluruh harta bendanya untuk menghormati tamu. Menepati janji. Nah, satu lagi, menepati janji. Mereka sangat berprinsip bahwasanya janji itu adalah hutang, maka wajib untuk dipenuhi. Jadi mereka itu memiliki suatu hal yang positif. Nah, di sini ini berdagang, orang tamu, menepati janji, dan bersyair. Tapi di lain sisi mereka itu adalah memiliki suatu hal yang bersifat negatif, berjudi, menyembah berhala, pembunuhan, dan perbudakan. Jadi jahiliyah di sini ini adalah suatu hal moral yang mana mereka termasuk rusak dalam moralnya, tapi di lain sisi mereka memiliki prinsip yang positif juga. Jadi secara utuh yang saya terangkan tadi, jahiliyah di sini bukan berarti mereka tidak memiliki ilmu, tidak memiliki peradaban. Mereka punya peradaban, tapi jahiliyah di sini adalah mereka memiliki kebiasaan yang buruk yang mana menyeleweng dari moral seharusnya. Dan penyelewengan terbesar adalah penyelewengan terhadap keyakinan. Mungkin itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kemudian, oh ya, Nabi Muhammad pun juga sebelum diangkat menjadi nabi, hidup 40 tahun, kemudian diangkat menjadi nabi, barulah setelah turun ajaran Islam. Nah, selama 40 tahun Nabi Muhammad pun juga bisa dikatakan hidup di masa-masa jahiliyah. Karena ada buktinya bahwasanya Umar yang lebih muda 12 tahun pernah mengakui bahwasanya dalam masa jahiliyahnya Umar pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup karena merasa aib. Nah, tapi ketika Islam datang, maka lambat laun jahiliyah ini mulai dihilangkan dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Yang jelas sumbernya dari Al-Quran. Oke, mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan di tugas penulisan kemarin. Selebihnya kita lanjutkan dalam video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.